Di balik keindahan anggrek yang mekar dengan anggun, tersimpan proses panjang yang tidak selalu terlihat. Anggrek bukan sekedar tanaman hias, melainkan hasil dari proses yang terencana dan juga penuh perhatian. Dari pemilihan indukan terbaik hingga perbanyakan dan juga perawatan yang detail, semuanya memiliki peran penting dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. Melalui pengamatan langsung di lapangan, setiap tahapan itu menjadi lebih nyata. Dan pada akhirnya, setiap anggrek yang mekar adalah cerita tentang perjalanan panjang yang berhasil dilalui. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 4 TPB di sini kami akan mengunjungi dari salah satu tempat perusahaan bibit anggrek. Nah, di sini namanya bisa dilihat Dede Orchid. Di sini ada di daerah Wisata Edukasi Dadarejo. Nah, nanti kita akan ekspor nih dari anggrek yang ada di sini di penangkaran sampai ke bawah, dan juga ada laboratoriumnya ternyata. Di sana bisa dilihat bangunannya sangat-sangat luas juga di sini, teman-teman, ada pemiliknya juga kebetulan. Jadi kami nggak sabar banget untuk mengeksplor lebih jauh. Jadi tunggu keseruan kami di sini. Jadi kalau di sini itu ada badan sendiri kak, tidak ada media dan biasanya juga. Jadi kalau untuk orang tahu sisa bahan yang dipakai itu orang tahu. Nanti ada sendiri itu ditanyakan. Nah kalau untuk perbedaannya itu di sini ada pertama sekutu, biji, sekutu sama transplantasi. Nah itu media yang digunakan beda. Kita pakai media putih sama ikan. Kalau putih itu keadaan aktifnya, kalau hitam keadaan aktifnya. Perbedaannya kalau putih itu untuk perbanyakan. Nah kalau untuk aktif itu di penanaman di transplantasi. Nah itu nanamnya satu-satu itu untuk pertumbuhan. Di media dimasukkan ke output baru ditata kayak gini. Nah kalau dimasukkan di envas kalau kita mengusahakan itu cukup di lab. Jadi yang kemungkinan cocok untuk kita taruh seperti kita bentuk ini gimana? Biji, ciri-ciri bijinya yang bagus. Kalau ciri-ciri bijinya itu kan udah masak jika warnanya begini dan nggak pecah. Terus untuk yang paling efektif itu sebenarnya berpakai apa? Ya kalau untuk biji media pakai bisa enggak. Tapi tergantung hasil dan kan cuman lebih tinggi namanya kalau biji media. Jadi kalau misalnya kita uji bagaimana sebenarnya kemungkinan untuk tumbuh. Nah jadi dari hasil persilangannya itu ditulis standar penyinarannya itu udah dipastikan kurang lebih 2-3 bulan udah bisa masak buahnya. Jadi di setiap hari itu sama dadanya sedikit bisa. Terus biasanya kalau kontaminannya jamur gitu. Kalau kontaminasi ada jamur ada bakteri. Kalau misal pekerjaannya masing-masing ada yang kurang steril, misal plannya jatuh diambil lagi, nah itu bisa bakteri. Kalau jamur memang kadang di dalam planetnya PLP-nya itu udah kontaminasi. Jadi kalau kita harus cek setiap hari lagi, misal plannya itu kayak kontaminasi itu kita nggak masuk, harus masukkan ke aplikasinya. Jadi itu bisa dulu bakteri, pada belum analisis dan sebagainya. Untuk yang paling banyak di orang jadi Itu ada masing-masing bulan sama kalau itu kelebihannya dengan yang versi kecil. kalau bulat ya bentuknya cuma bulat aja. Kalau penting kan dia harus kayak kelebihannya jadi satu merek itu bisa banyak. Jadi satu biji itu bisa jadi berapa ratus. Satu biji itu kan kalau motor itu maksudnya jadi 5, 10. Jadi satu ID silangan itu bisa Untuk pekerjaan sendiri berapa lama? Satu motor mungkin. kalau kita targetnya satu hari per orang itu 30 hasil transaksi. Jadi satu botol isinya 30 magnet. Jadi kita nantinya satu itu kurang lebih 30. Kalau bisa 30. Satu hari. Nah, Waktu kerjanya berapa? saya dari jam 7 sampai jam 4 di lokasi. Jadi kalau kita fokus di lab, Kalau di lab, fokus di lab. Kalau di kebun, fokus di kebun. Kalau mungkin kalau banyak yang magang itu semisal 4 bulan kita fullnya di lab ya. Dan sebelumnya bisa di kebun. Karena nanti kalau gantian nanti kontaminasinya bisa banyak. Kalau kebun ya bisa diurus. terus untuk penginapan sama pembukukannya Jadi kalau minum itu sudah dari lab. Oke. Itu kalau pembukaan satu minggu itu 2 kali. Ya biasanya sama. caranya biar lama tidak stres. Apa itu? Kalau suhunya kita bisa itu sih Pak, karena kita menyesuaikan sama alam yang juga pakai gitu. Makanya di lab ini kondisinya itu tidak steril. Mungkin kalau di kampus nggak bisa cuma orang masuk ini gimana kayak gitu. Kita menyesuaikan dari alamnya. Soalnya kalau semisal semua kondisi steril dalam botolnya sudah steril, pas keluar aromatisasi itu dia stres karena nggak sesuai sebelum yang dari awal sampai Jadi misalkan kalau anggrek itu kan misalnya sakit, kita apa aja yang kita lakuin untuk biar mencegah atau mungkin mengobati saya. kalau anggrek misal kami terlalu sering, nah itu bisa ada musuh atau namanya musuh.
Untuk yang insek sama pestisida itu berapa lama sekali? Itu 1 minggu Pak. Jadi kalau misalkan memang kuenya masih kecil, jadi proses perawatan yang lebih keras. Gimana sih prosedur dan standar seleksi bibit anggrek? Kalau bibit, rata seleksinya kan berdasarkan ukuran breeding. Karena ini kan dari hasil persilangan. Jadi hasilnya kadang-kadang semuanya tidak bisa rata atau seragam. Nah, untuk itu biasanya ya nggak kasus seperti itu nggak terlalu banyak, tapi ada. Kalau untuk sistem gradingnya sendiri itu ada kriteria tersendiri Pak? Ya, grading kita mulai dari keluar dari bibit botol ya, aklimatisasi sudah di grading berdasarkan ukuran. Kalau terlalu kecil biasa dibuang. Kalau yang besar sama sedang biasanya yang ditanam. Nah, nanti demikian juga waktu seedling, remaja, dewasa sampai pembungaan. Nah, untuk proses pembungaan sendiri nanti gradingnya berdasarkan kita seleksi biasanya setiap satu silangan. Nah, itu kurang lebih kita ambil buat sampel itu 50 sampai 100 tanaman. Nah, nanti mengerucut, diambil, diseleksi ketika bunga, nanti selama 1 tahun lebih dicari mana bunga yang paling bagus untuk dijadikan indukan berikutnya. Berarti kalau misalkan bibit yang nggak memenuhi standar mutu itu udah langsung dibuang aja gitu? Itu bisa dibesarkan, bisa dijual. Di sini kan jual bisa mulai dari bibit, seedling, remaja, dewasa sampai bunga. Kalau untuk dipindah tanam ke pot atau polybag itu kira-kira tuh kapan? Kalau kita tidak pakai polybag, kita pakainya softpot. Ketika tanamannya besar atau sudah siap aklim, ketika tanaman mau menyentuh ujung botol. Nah, dia prosesnya itu bervariasi tergantung jenisnya, kecepatannya beda. Ada yang 1,5, ada yang 1 tahun, 1,5 sampai 2 tahun untuk proses di kultur aja. Untuk nanti sampai pembungaan, seedling sampai bunga bisa 2 sampai 4 tahun. Jadi kita proses mulai nyilang sampai bunga bisa 4 sampai 7 tahun tergantung jenisnya. Kalau untuk media tanam yang digunakan? Media tanam tergantung jenis. Nah, kalau tipe-tipe lembab itu kan perlu media yang bisa ngikat air, bisa pakai moss. Nah, kalau udah dewasa, remaja, nah nanti dibedakan lagi. Yang suka lembab pakai media moss, tetap moss. Yang suka kering nanti pakai media arah. Ada beberapa jenis anggrek yang memang tanpa media. Kalau untuk jarak tanamnya? Jarak tanam berdasarkan jenis dan ukuran. Jadi jarak tanamnya ya mungkin sekitar 5 cm. Nanti jarak lagi remaja bisa sampai 15 sampai 20. Nanti dewasa 1 meter itu paling isinya bisa kisaran 50. Nanti dewasa lagi bisa isinya mungkin 9. Nanti besar lagi bisa 1 meter isinya cuma 1. Untuk kriteria pemanenan bibit anggrek sendiri itu apakah cuma yang besar-besar atau? Berdasarkan jenisnya, ukurannya nggak bisa sama. Ya. Kalau untuk proses pemeriksaan kualitas sebelum bibit dijual itu ada nggak? Ya ada, harus bebas sama penyakit, pertumbuhannya bagus, fiturnya ada, akarnya pertumbuhannya bagus. Juga katanya di pemberdayaan petani juga ya Pak ya, maksudnya dari sini nggak sih? Iya, kita buat namanya supply chain, buat rantai masuk petani mulai bibit dari keluar dari bibit botol. Nah, nanti petani nanam kan prosesnya lama. Iya. Kalau petani nunggu 2 tahun 4 tahun panen kan nggak muter-muter. Iya. Nah, jadi kita buat namanya supply chain, rantai masuk, gimana sih petani biar tiap bulan bisa panen. Petani A khusus nanam seedling. Nah, misalkan itu kan umurnya 6 bulan, jadi nanamnya kan diatur mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 sampai 6 bulan, jadi bisa muter. Nanti kita kirim ke petani yang remaja. Di remaja juga gitu, nanti ada dewasa sampai pembungaan. Terkait distribusi gitu, gimana sistem pengemasan bibitnya untuk menjamin keamanan selama pengiriman? Jadi packing. Ya, packingnya itu kayak pakai kardus atau? Iya, pakai kardus. Iya. Itu biasa ya. Ini berarti ada online shop ya Pak? Kenapa? Ada online shopnya. Kita buat jaring pemasaran, kita nggak jual langsung, tapi kita buat jaring pemasaran. Saya hanya buat sistemnya aja, mulai sistem produksi sama sistem pemasaran. Kalau dari kendala, adakah kendala yang dihadapi selama proses distribusi dan pemasaran? Kendalanya paling besar regulasi. Regulasi, nah ini kan untuk izin penangkaran, izin edar dan macam-macam. Nah ini kan sangat-sangat berat. Kita berproses 2 tahun sampai sekarang aja nggak kelar-kelar. Nah, Berarti memang regulasi ini yang paling regulasi karena kan dari pemerintah menganggap bahwa anggrek ini kan tanaman dari hutan dilindungi, jadi nggak boleh dijual sembarangan. Padahal ini kan hasil budidaya, mengambil dari hutan.